Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua. Di sini aku ingin membuat pembacaan general reading yang cukup menggelitik ya. Karena ada beberapa orang yang sering bertanya tentang kenapa dia hadir dalam mimpiku. Makanya di sini aku mencoba untuk membuat pembacaan kenapa dia hadir lagi di mimpi kamu ya, beberapa waktu belakangan ini. Ya. Siapa dia? Ya. Siapa sosok ini? Dan alasannya kenapa dia bisa dihadirkan di mimpimu oleh semesta ya. Karena biasanya mimpi-mimpi seperti itu adalah tanda dari semesta ya. Kita lihat, kita shuffle. Jadi siapa orang yang hadir di dalam mimpi kamu? Dia ini pernah hadir dengan energi romantis, penuh pesona, pernah menawarkan cinta, perhatian, kelembutan ya. Bisa mantan kamu, bisa orang yang pernah dekat secara emosional, orang yang pernah ada ikatan perasaan tapi nggak terwujud sepenuhnya ya. Di sini ada hubungan dengan dia tidak jelas, penuh misteri. Mungkin ada hal-hal yang tidak tersampaikan atau disembunyikan. Jadi ada yang hadir ini bukan sekedar orangnya, tapi juga energi, perasaan yang samar, bayangan, kerinduan yang tak pernah selesai. Jadi kemungkinan dia seseorang yang pernah meninggalkan kesan emosional dalam ya, tapi masih menyisakan tanda tanya dalam diri kamu. Dan alasan dia hadir dalam mimpimu, dia itu muncul membawa pantulan luka lama. Ada konflik, ada pertengkaran, ada ketidakadilan yang dulu membuat kamu terluka atau merasa kalah. Dan ada energi bawah sadar kamu itu masih memanggil energi itu buat sebagai rasa bersalah mungkin, penyesalan mungkin, atau luka batin yang pengen kamu sembuhin ya. Ada perasaan kalah ya, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada mimpi buruk yang berulang-ulang karena trauma yang belum tuntas. Tapi kehadiran dia bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membawa terang. Mimpi itu sebetulnya mengarahkan kamu untuk melihat kebenaran, menerima realita, dan menemukan kelegaan. Dia ini hadir agar kamu itu bisa berdamai dengan apa yang dulu membelenggu. Kamu itu harus melepaskannya sekarang ya. Ada pelajaran spiritual yang dibawa dari hubungan dulu ya, dari energi dia dulu ya. Kehadirannya dalam mimpi sebagai guru tersembunyi yang membuat kamu itu harus bisa lebih memahami nilai-nilai komitmen, kejujuran, makna dari sebuah hubungan. Bisa juga mimpi ini adalah pesan dari semesta biar kamu mempercayai proses hidup, gak lagi menggenggam luka masa lalu ya. Dia ini hadir sebagai pemicu awal baru, seperti ada percikan-percikan semangat yang mengingatkan kamu untuk bangkit yuk gitu lah ya, nyalain semangat yuk ya. Dan gak terus terikat sama energi lama
Kehadiran dia itu justru akan membuka jalan untuk kelahiran baru dalam hidup, dalam cinta, ya. Dia ini hadir dalam mimpimu adalah cermin batin kamu sendiri, ya. Menghadirkan kerinduan, memperlihatkan bayangan ilusi yang belum selesai, ya. Menyikapi luka lama, memberi terang untuk melepaskan, memberikan guru spiritual, dan menyalakan awal baru. Ya, jadi bukan semata-mata dia datang karena masih mikir kamu, tapi lebih ke semesta ini memunculkan energi dalam mimpi agar kamu itu menyadari, memaafkan, dan melangkah maju itu akan membuat kamu lebih rileks, lebih ringan, ya. Dan apa yang ingin dia sampaikan dan bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu. Jadi hubungan kamu dan dia ini memang ada ikatan batin yang cukup dalam, ya. Bisa dibilang ada cerminan jiwa. Energi kamu dan dia ini saling memantulkan luka, saling memantulkan ketakutan, dan ada keinginan terdalam, ya. Mimpi itu bukan kebetulan, ya. Kehadiran dia ini bentuk energi twin flame yang kembali aktif ketika kamu sedang butuh pelajaran tentang diri sendiri, ya. Di satu sisi, energi dia ini pernah terkait dengan bayangan komitmen atau pernikahan, ya, atau pertunangan, ya. Kamu itu mungkin pernah membayangkan atau merasakan bahwa dia itu sosok yang bisa dijadikan pasangan hidup. Tapi semesta menekankan pilihan sehat. Kamu diminta memilih jalan yang sehat, yang memberi kedamaian bagi diri sendiri. Artinya ikatan batin memang ada, ya. Enggak selalu berarti kamu harus bersatu di sini, ya. Dan energi dia atau bahkan energi kamu sendiri ini masih penuh dengan penolakan, penghindaran, nggak mau membuka hati sepenuhnya, ada topeng, ya. Jadi keduanya ini masih sama-sama tertutup sebagai kebenaran, ya. Ini kenapa energi dia ini muncul di mimpi kamu, biar kamu itu nyadari bahwa masih ada sesuatu yang gak jujur, ya, baik dari dia ataupun dari kamu. Ada energi pihak ketiga, ada kompetisi dalam hubungan, ya. Bisa juga berarti ada sisi manipulasi, kecemburuan, ya, dari alam bawah sadar, ya, atau situasi yang membuat hubungan kalian itu nggak pernah bisa sehat sepenuhnya, gitu loh, ya. Jadi ikatan batin ini masih ada dan cukup kuat, ya. Tapi mimpi dia hadir bukan untuk memanggil kamu kembali ke masa lalu, tapi untuk mengajarkan kamu healing, menerima luka, melepaskan, memilih jalur yang baik, yang sehat, ya. Ada energi pernikahan, komitmen yang dulu pernah kalian bayangin, ya. Tapi itu nggak bisa dijadikan realita sekarang, ya. Dan ini nunjukin bahwa secara dunia nyata dia itu belum siap, masih banyak halangan, ya. Masih ada ketidakterbukaan yang cukup untuk membuat hubungan kalian ini bisa nyata, ya. Jadi mimpi ini lebih condong ke pesan untuk menyembuhkan diri sendiri, ya, meskipun ada ikatan batin yang membuat kamu
dan dia ini saling hadir dalam bawah sadar, ya. Dan kita lihat saran dari semesta untuk kamu. Supaya bisa melangkah dengan baik. Ini apa, ya? Kita lihat di sini, kita ambil 3 kartu. Jadi kamu di sini memang harus mengambil keberanian untuk melangkah, ya. Semesta minta kamu itu berani menatap kebenaran, bahkan kalaupun itu cukup menyakitkan, ya. Mimpi tentang dia ini memang membuka luka lama, tapi justru itu semua akan menguatkan hati kamu. Keberanian kamu untuk menghadapi dan melepaskan ini kunci supaya energi lama ini nggak terus menghantui kamu. Di sini ada awal siklus baru. Kehadirannya di mimpi adalah pertanda akhir dari siklus lama. Mungkin kamu sedang memasuki cahaya baru. Saatnya kamu menyambut bab yang lebih ringan, lebih sehat, dan penuh harapan, ya. Ini ada nyala api yang baru dalam kehidupan kamu, ya. Jadi sinkron dengan pembacaan di atas tadi. Dan memang saatnya kamu harus menyembuhkan, ya, mengampuni, melepaskan. Kamu itu diminta untuk berdamai dengan masa lalu, memaafkan baik dia maupun dirimu sendiri, ya. Di sini ada jembatan. Ini simbol transisi. Kamu itu sedang berpindah dari energi lama yang penuh luka ke arah yang baru, ke hidup baru yang lebih sehat, ya. Dan di sini kamu harus melepaskan beban emosional, karena jembatan ini nggak bisa diseberangi kalau kamu itu masih membawa terlalu banyak luka, ya, beban, ya. Jadi mimpi tentang dia bukan sekedar nostalgia atau tanda dia ingin kembali, tapi proses spiritual untuk mendorong berani menutup pintu lama dan membuka pintu baru, ya. Berani menghadapi, berani melepaskan, berani menyambut awal baru yang menanti, dan seberangi masa lalu dengan memaafkan, mengampuni, lalu menyembuhkan diri, ya. Jadi semesta ini ingin mimpi ini kamu jadikan titik balik, bukan ikatan ulang, ya. Dan di sini kamu bisa membuat afirmasi, ya. Ini aku berikan afirmasi untuk pelepasan, untuk awal baru untuk kalian, ya. Semoga ini sedikit membantu, ya. Kita coba. Kamu harus coba untuk sering-sering melakukan afirmasi, ya, karena semakin kita sering melakukan afirmasi, manifesting, ya, itu akan membuat kehidupan kita itu jauh berubah. Karena apa? Karena aku juga pernah, ya, aku juga pernah merasakan di titik terendah dalam hidupku, aku mengubahnya dengan afirmasi, dengan manifestasi dalam kehidupanku. Aku pernah tidak baik-baik saja, tapi aku berusaha untuk mengubahnya dengan afirmasi, dengan pelepasan, ya. Di sini aku akan sedikit memberikan afirmasi, ya. Kalian bisa mencobanya. Semoga ini sedikit membantu, ya. Di sini kita coba. Aku berani menghadapi dan melepaskan bayang-bayang masa lalu. Aku memilih cinta yang sehat, yang jujur, dan membahagiakan. Aku berdamai dengan diriku sendiri.
Aku memaafkan. Aku menyeberang ke awal baru. Aku dilindungi. Aku dibimbing semesta. Dan aku siap menyambut cahaya baru dalam kehidupanku. Cobalah ulang kata-kata ini 3 kali. Ya. Entah ketika bangun tidur, entah ketika sebelum tidur, atau ketika kamu merasa energi dia muncul, ya, atau ketika kamu merasa energimu ini lagi butuh afirmasi, ya, coba ulang lagi, kamu bisa mencatatnya, ya, ulang lagi, kamu catat, ya. Ini tuh afirmasi buat jembatan batin, supaya energi lama ini nggak ngikat kamu lama-lama, ya, supaya kamu itu semakin mudah menerima awal baru dalam kehidupan kamu, gitu loh, ya. Oke, dan buat kamu yang mau personal reading, silahkan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi, ya. Di sini aku juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton tayangan ini, yang sudah mau mensupport channel ini, baik berupa pemberian super thanks, baik berupa pembelian kalian di YouTube Shopping afiliasi, ya, atau kalian yang sudah like, share, komen, subscribe, ya, komen yang bagus tentunya, ya, supaya kehidupan kalian juga banyak-banyak hal bagus, ya, karena aku juga mendoakan untuk hal-hal baik supaya kalian semua juga mendapatkan energi-energi baik, ya. Jadi kenapa aku selalu mendoakan kalian supaya kalian itu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kalian, supaya kalian sebagai subscriberku selalu mendapatkan energi-energi positif dalam kehidupan kalian. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.